ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustaz kita, yaitu Bapak Ustaz Dr. Haji Nikman Samuel CMA. Kepadanya kami persilakan dan kami akhiri. Wallahu musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin adalah ungkapan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak Ibu hadirin hadirah, jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi disampaikan Pak Ustadz, sudah 19 malam anak-anak kita tampil. Biasanya kalau begitu Pak, anak kita tampil sambil gemetar, tapi lebih gemetar lagi orang tuanya. Apalagi kalau tersangkut, mudah-mudahan tidak tersangkut ya Allah. Tapi Alhamdulillah, dari malam pertama sampai malam ke-19, mereka-mereka lah nanti yang akan melanjutkan dakwah kita dari golongan-golongan orang tua. Kita mudah-mudahan kita selalu doakan mereka. Mudah-mudahan diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mereka selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu diberi motivasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ulama yang membagi Ramadan menjadi 3 bahagian. Malam pertama sampai ke-10 mereka membaginya atau mengatakan dengan peristilahan rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita lewati. Malam ke-11 sampai malam ke-20 berarti tersisa 1 malam, besok malam insyaallah. Sebahagian ulama menamakannya malam maghfirah, malam ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ke-21 sampai malam terakhir di bulan Ramadan, inilah malam final. Biasanya kalau final yang bertahan tidak sama seperti babak penyisihan. Semakin menurun, semakin maju. Tapi alhamdulillah, luar biasanya di jamaah Masjid Babus Salam tidak menurun sama sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah sampai kita di malam terakhir di bulan Ramadan, Allah berikan kita kesehatan, kesempatan, terutama petunjuk kepada kita. Apalagi di malam terakhir ataupun malam 21 sampai malam terakhir di bulan Ramadan disebut dengan itkum minan nar, terlepasnya seseorang dari api neraka. Malam itu adalah 10 malam terakhir, 9 malam terakhir di bulan Ramadan adalah malam final. Apa yang selama ini kita damba-dambakan? Apa yang selama ini kita cari di bulan Ramadan? Di samping kemuliaan seluruh bulan Ramadan, setiap harinya dimuliakan oleh Allah. Tapi ada 1 malam yang senantiasa kita tunggu malam itu, kita cari malam itu. Makanya kita beribadah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tidak pernah putus ibadah kita kepada Allah. Karena mengharapkan kita mendapatkan yang disebutkan Lailatul Qadar. Tadi malam kita membaca ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar.
Kita berbicara tentang Al-Quran. Malam ini kita membicarakan tentang apa itu Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada ulama yang menafsirkan Al-Qadar 3. Ada yang menafsirkan Al-Qadar itu adalah malam kemuliaan. Malam kepenuh dengan keberkahan. Contoh ada di dalam ayat. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Malam yang penuh kemuliaan. Jadi sebahagian ulama menafsirkan malam Lailatul Qadar artinya malam yang penuh kemuliaan atau malam yang penuh keberkahan. Yang kedua, ada ulama yang menafsirkan bahwa Al-Qadar artinya sempit. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Kenapa dikatakan sempit? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Karena saking banyaknya malaikat yang turun di malam itu, jadi seolah-olah bumi ini sempit. Sehingga dikatakanlah malam yang sempit. Bahkan dalam satu riwayat disampaikan, bahkan malaikat yang sebelumnya tidak pernah turun ke bumi. Maka di malam itu mereka turun berbondong-bondong turun malaikat. Sehingga dikatakan malam yang sempit karena saking banyaknya malaikat yang ada. Yang hadir di malam Lailatul Qadar. Sehingga dikatakan malam yang sempit. Ada ulama yang menafsirkan yang ketiga. Al-Qadar artinya ketentuan. Atau malam ketentuan. Sesuai dengan Al-Quran. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Disitulah di malam itulah kata ulama ini. Bahwa ditetapkan urusan orang. Setiap orang ditetapkan urusannya. Setiap manusia ditetapkan khittahnya. Ditetapkan hittahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditetapkan semua urusannya dengan bijaksana oleh Allah. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu firman Allah. Yufraku kullu amrin hakim. Ditetapkanlah semua urusan-urusan kita dengan bijaksana oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan. Yang penuh keberkahan. Yang kedua, malam Lailatul Qadar, malam yang sempit saking banyaknya malaikat yang hadir di malam itu sehingga kita seperti merasa bumi seakan sempit. Yang ketiga, malam itu adalah malam ketentuan bahwa Allah menentukan khittah masing-masing dari hambanya di malam itu. Lalu apa saja kemuliaan bulan malam Lailatul Qadar yang ada di bulan suci Ramadan? Atau kapan malam Lailatul Qadar itu? Allah tidak menyampaikannya bahwa malam sekian adalah malam Lailatul Qadar. Apa hikmahnya? Agar supaya kita dari awal sampai akhir Ramadan kita beribadah kepada Allah. Kalau seandainya kita disampaikan malam Lailatul Qadar malam 19 contoh. Malam ini maka penuh. Pasti semua kita ingin beribadah di malam itu. Tapi apa hikmahnya Allah tidak sampaikan? Agar kita dari awal sampai akhir mencari malam Lailatul Qadar. Kenapa kita mengatakan 10 terakhir, 9 terakhir di bulan Ramadan adalah bulan final? Karena sahabat-sahabat Nabi meriwayatkan bahwa kebanyakan dari Lailatul Qadar itu diturun di malam 10 terakhir. Kebanyakan dari Lailatul Qadar di setiap bulan Ramadan, di setiap tahun turun di 10 malam terakhir. Khususnya di malam-malam ganjil. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadar fi Lailatul Witr. Berjaga-jagalah untuk Lailatul Qadar, mendapatkan Lailatul Qadar di malam-malam ganjil minal ashril awakhir, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Makanya dikatakan malam final.
Karena kebanyakan Lailatul Qadar diturunkan Allah menurut riwayat sahabat dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kebanyakan diturunkan di malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan semua keberkahan dari malam Lailatul Qadar. Kenapa kita semua mencari malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu khairun. Jika kita beribadah, kita sholat, kita membaca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah, khairun min alfi syahr. Jauh lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di malam itu, di dalamnya. Bayangkan, satu malam kita beribadah, baik mengaji, membaca Al-Quran, ataupun sholat sunnah, ataupun memperbanyak berzikir kepada Allah. Maka ketika pada waktu itu malam tepat turun Lailatul Qadar, maka malam itu jauh lebih baik. Ibadah kita jauh lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Khairum min alfi syahr, jauh lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Berarti berapa tahun itu kalau 1000 bulan? Kira-kira 83 tahun. Umur kita berapa? Begitulah caranya Allah agar kita umatnya Nabi Muhammad. Betul, pendeklah umur kita. Nabi mengatakan baina sittin wa sab'in. Panen-panennya umatku antara 60 dan 70. Bukan berarti saya mengatakan kalau 60 atau sudah 70 siap-siap, tidak. Nabi menyampaikan itu. Panen-panennya umatku antara 60 atau sampai 70. Kalau ada lebih dari itu, maka itu merupakan rahmah dari Allah. Sementara kita mendapatkan satu malam di malam Ramadan, namanya Lailatul Qadar, jauh lebih baik dari 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Kemudian di mana-mana muncul pertanyaan, Ustadz, setelah dalam Lailatul Qadar, apakah ada tanda bahwa kita diberikan Lailatul Qadar? Ada tandanya. Mana tandanya? Ketika Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Orang yang ketika di bulan Ramadan dikaruniakan oleh Allah Lailatul Qadar, maka setelah dia mendapatkan Lailatul Qadar, sepanjang hidupnya dituntun oleh malaikat. Artinya apa? Aktivitas apapun yang dia lakukan, maka yang menuntun aktivitas itu adalah malaikat yang terus membisikkan hal-hal yang baik, memotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu tandanya kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Pertanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, setelah dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka kehidupannya dunia dan akhirat terarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang menuntunnya adalah malaikat yang selalu membisikkan kepadanya untuk berbuat kebaikan, selalu menuntunnya, selalu menghalanginya untuk berbuat maksiat, adalah karena adanya malaikat yang terus mengikutinya. Jadi kalau ada di dalam hati kita setelah Ramadan ada bisikan untuk berbuat satu kebaikan saja, selalu membisikkan kebaikan-kebaikan, selalu menganjurkan kita untuk berbuat baik, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena sesungguhnya kata sebahagian ulama, itu pertanda di Ramadan ini kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi perjalanan kita ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah dituntun oleh malaikat-malaikat Allah. Selalu diarahkan untuk berbuat kebaikan. Jika kita ingin melakukan satu maksiat, langsung dibelokkan oleh malaikat untuk tidak melakukan maksiat itu. Kenapa? Karena memang tuntunannya adalah malaikat. Bagaimana perasaan kita kalau malaikat yang menuntun kita? Seperti yang pernah saya sampaikan, ada dua bisikan, lammah malakiyah, lammah syaitaniyah. Bisikan atau ajakan malaikat untuk berbuat baik. Tapi di satu sisi, syaitan tidak pernah berhenti untuk melakukan, membisikkan hal-hal yang jelek. Itulah yang disebut dengan lammah syaitaniyah. Akan tetapi orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar,
Maka ketika syaitan membisikkan bisikan yang jelek, maka malaikat datang memfilter, membentengi. Karena dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di sisa Ramadan di tahun ini kita betul-betul meningkatkan ibadah kita. Bukan semakin menurun dari ibadah kita. Karena kenapa sahabat Rasulullah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, carilah, berjagalah, jagalah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, khususnya di malam ganjil. Karena kebanyakan Lailatul Qadar yang turun di bulan Ramadan setiap tahunnya banyak di malam-malam ganjil. Itulah saya juga termotivasi dengan ketika membaca hadis itu. Lalu apa doanya Ustadz? Silahkan berdoa yang baik. Apapun yang kita minta kepada Allah. Apakah dengan bahasa Arab, apakah dengan bahasa Indonesia dan seterusnya, selama itu di dalam sholat. Kalau kita di dalam sholat tidak dibolehkan dengan bahasa yang lain. Kecuali cuma terbersit dalam hati kita atau kita ucapkan dalam hati. Tapi kalau di luar sholat boleh saja kita minta kepada Allah. Khususnya doa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau bisa tiap malam kita baca. Setiap sholat waktu kita baca di bulan Ramadan. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat tangan beliau berdoa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyak doa itu. Makanya kebiasaan saya dari sudah berapa tahun, kalau malam 21, malam-malam ganjil terakhir, rata-rata ayat-ayat yang saya baca, saya pilih ayat-ayat yang di dalamnya ada doa. Malam 21, malam 23, mudah-mudahan di samping kita sholat, membaca ayat-ayat doa itu, Allah kabulkan sholat kita nomor 1. Yang kedua, ayat yang kita baca di dalam sholat setelah surah Al-Fatihah, mudah-mudahan juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Overtime 2 menit. Dari 15 menit seharusnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.